ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Kalau padha ngucap sapa wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata satemene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring al-qailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanzihan kelawan nyucekno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani kudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki al-walada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardhi kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese kelan ikhlas perkara taquluna kang ucap sira kabeh ing hada. Ataquluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Utai dawu ataquluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo napa nggih melehaken kanggo mencati niku. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamne wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wa ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil walati klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. La yas'aduna tegese ora bejo sapa alladzina. Mata unfid dunya. Lahum tetap keti alladzina mata onte kesenengan qalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilena mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumanuti ku mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadit. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngakeh yakfuruna padha ngafiri sapa ngakeh. Watulan madakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah kufari Makkah tegese kafir Mekah naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anuhin apa dawuh isqala liqaumihi nalikane dawuh sapa Nabi Nuh liqaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ingkana lamun ana pusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Izamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Alwawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalaya kun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi masturon tegese den tutupi. Bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jairu lan terus terangno sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongkon nuli gawe keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun.
Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arep tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ni ingsun. Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Fa ini mongko satemene ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin sanging opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tadkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku la ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ento ana sapa ingsun minal muslimin setengah sing wong sing Islam kabeh. Fakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh. Fana jena mongko nyelametno ingsun ku ing nuh waman lan wong mau sertane fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun rum ing nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun aladina ing ngakeh kajabu kang padha mendustakan sapa aladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae fakara kale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim sanging rusak al mudharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kadhe kamu dustakan sapa man ka ing sira. Sumaba mongko nuli ngutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ae rusulan ing pira-pira utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja'u mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bil bayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming qabli saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka rusul sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman kamat fala nakbalu nitak nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nanggetak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al imana iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Sumapa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Di ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Fastabaru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Firaun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya apa? Anak. Anak ini bahasa Arab ini walad. Walada yalidu apa? Walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sausi Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional ya darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mok wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangerane oleh kelonan kapan.
Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh nopo bersenggama oleh kelon itu. Padahal lagi dibakar kelon itu terpakan. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah, Isa darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lahu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering belok ada debat-debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fischer, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, artinya yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku niat ra niat anggere wujud yo ndadekne wujudnya apa? Atau cek niat agar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek niat ya jadi apa? Wujud. Atap cek geni niat anaknya atap. Ini itu jadi wujud. Senajan itu api sendiri buat niat orang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa pencipta. Ini kira makan. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini kita sampai ngertos.
Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara nopo otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni, cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan nopo panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat sing ra karu-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang. Dulu kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pinter, punya ambisi besar supaya umat Islam mati. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah desain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kabur digendaki. Maunya apa? Karena para model itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang yang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran hebat setan. Mu'tazilah juga keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Nah, ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq, al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu ruwet. Akhirnya apa? Akhirnya ya ketika ruwet pun buat terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik atas Mbah Hamid Bedowi langsung anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Cek teknik, cek kedokteran, pokoknya sekolah filsafat, sekolah yayan. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, tidak tidak sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Barang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, bro. Akhirnya sing sholat darah di syariat itu kulit, sing ra sholat darah di hakikat wis tok napa? Itu inti. Akhirnya nanti itu wong sing sholat kalah canggih mbek sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang tenan. Itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruangnya. Kasus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara orang Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Rono Tinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat. Filsafat kertas.
Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari walam yulad itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nawa sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anak lewat ibu bapak langsung, berarti malah bapak kelainan, bapak kok beda kok, bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah. Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah. Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nopo tuh, Tuhan darah nopo partikel nopo. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Tuhan. Mulane iki sing perlu diketahui iyat tabiuna illa dhanna wa in kum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulai dari bro pondok yang jamaah tinggi. Mulai wiridan terbaik mau nanti ngandel Allah. Wong Islam terutama teng kota, wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, maha suci apa wae, maha suci sangka tebak-tebakane manusa, maha suci sangka kekeliruan, maha suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Pulau misalnya, pulau wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nak apik jenengan lebokno swarga. Nak pulau elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nek mlebu swarga ya terus piye, nek pun neraka piye ya, kalau kok repot-repot. Nak apik lebokno swarga, nek elek neraka. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu neraka. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Jari elek dikarep-karep dhewe, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Bedino kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang nglanggar terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nek mok. Tidak debat sama jabe pokok napa? Anak nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi bapak apa. Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Nggak boleh menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora kok wong yo tok ora paham, saya ngomong lagi mboten apa. Aku yakin padha ora paham. Cuma tetap aja dua istilah. Enggak ada wong pinter ora paham tapi dua istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ora pati paham. Jadi semoga dua istilah tapi ora pati paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa, mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya, ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Wah, itu ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa, Allah hewan. Lah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sawu mafidin sulmatun ya kedua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah.
Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mifnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i ada penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa gak aman akhirnya minggat ke Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus ke Mesir itu daerah ini kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Akhirnya kumpul sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini wopo kumpul sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok wopo. Akhirnya kita yang baru. Sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa? Tak kira dia. Lah ulama kan mesti pantangan, ulama itu kalau santri, atau mesti wong alam ora iso, no. Untuk hadiah lagi sekarang Tuhan sedang apa? Terus bumi tengah ini jumlah lintang piro. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab tidak semua. Bisa rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangking kulit dulu. Yang ringan dulu saja, apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singgasana yang diduduki raja itu yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, abang, ya hitung dulu nanti tahu. Ya raja gak hitung jumlah apa dulu apa. Kakak, dulu kita tanya Harun Rasul kalau itu tak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Raja, iya raja yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti bumi ini konon. Ya tengahnya nanti kupas yang ditanjapi panah kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Oh itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting, saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid turun jawab berarti dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan menurunkan raja. Akhirnya raja iya, aku masih medun artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengirannya Wopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya cara pulang yang Tuhan ya nak gue pengiran dan apa penawar itu. Jadi gak usah apa? Kalau nggak ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Jadi, anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa akrahul haqqa, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqa. Jadi saya ini orang paling kaya, wa anak akrahul haqqa, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong orang yang pasar akhirnya dipanggil raja, maksudnya bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi ini kiri. Pokoknya aku sebelum nerang, nanti kayak hadiah, kayak duit. Umurnya ini maksudnya. Semua jadi terus no. Anak adna minallah wa akrahul haqqa wa uhibbul fitnah.
bahasa Arab, kudu bahasa Arab, banyak redaksi kudu bahasa Arab. Ana guna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede man. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah berjumpa, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uqilul fitnah. Dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Jawab Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kaya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lalu kamu nanya, pengenan lagi utang-utangku apa? Kalau kamu pengenan tadi anak dari juga, kamu pengenan tadi apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengeran kaya Harun Rasid sing njak rumah Bu nama. Iku luwih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur dikegulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Gus Dur biasa keguyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pengiran itu jauh 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan saya tunggu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Ini dari Gus. Kuwi kaya Abu Nawas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar ke jadi lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan ya, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma pengiran dibakar alafil. Lah itu orang yang didiin Gus Dur jadi Bapak Gus Dur. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru. Wong Bapak Gus Dur kandane baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluarga. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al mautu haq kaya mudin tauhid. Wa alamu anal mauta haq wa naro apa? Sing seneng mati ya, sapa sing seneng neraka ya napa? Dadi teh wa akrahul haq dhewe ora seneng neraka, ya ora seneng mati. Mergo al mautu haq wa naro napa? Wis mudin kenal mereka terus apa terus yang ketiga wa uqibul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud iki napa malah raja. Kula tak ora rapati seneng napa. Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Sendiri mau jawab alamu annama amalukum auladikum napa. Dalam ajajikum auladikum napa. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, mereka dikeguyonan itu. Tentang bayaran rokok swarga dari Abu Nawas sudah diguyon. Udah yang nak bela Umar sing tinggi pujian sa Indonesia ke pujian Abu Nawas. Ilahi laksulir farda fi ahlan. Gusti belum di swarga tawanane ya ora pantes. Tapi ya jangan kira satu kan neraka tetap aja walaku alam nari. Jadi, lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok, nunggu swarga ora pantes. Lalu limpir dosi napa? Tapi walaku alam nari. Tapi mungkin rokok ya mboten kuat. Paham li taubatan wa fil. Ketika ngerayu pangeran sing kula paling seneng carane ngerayu pangeran. Dulu itu ada di lima. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking kathah. Tapi kula tetep yakin jake ukurane jenengan. Ora ukurane jenengan kakek. Ora boten pangeran. Diteror secara psikologis apa? Dipressure lho betul. Dosa kula gak ada. Tapi tepae kata ukurane napa? Mau tersukuran dengan kata-kata itu. Mau terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasah. Ini kue Raja Jalaluddin Rumi, ulama-ulama. Sing mu'anasah billah, talajud napa?
Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Kalau usah kita tahu secara teologi pangeran di Ewopo, Sumi gawe-gawe makhluk itu Ewo. Sudah bilang semua karena terjadi hubungan dengan Tuhan terus mau anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasa soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelayut di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bahas aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue dari para pengiran bahas kalau tidak dari apa berarti pengiran partai tinggal telur dia tidak kenal. Kadang musuhnya kurang ajar, dari suatu para pangeran. Di siang lain banyak yang melalui dari itu dia pangeran meninggal nopo. Ya keliru benar. Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya ingin suatu bayar orang mengguli dari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal nopo. Lupa, ya kan ya salah juga kan kita maksud tertentu iya. Lalu ya keberatan ketika swarga ono pangeran tok tapi ra ono wida. Dari umur aku tekan metu metum. Paham ya? Kowe wong rasa munah. Kalau kalian ini malah kowe kan wong soleh-soleh, kita mesti kalah dari soleh-soleh. Bahkan swarga kan ono wida dari para pangeran. Saiki pangeran tertinggal. Sebulan tertinggal mangan buah-buahan, tajri bintang tial Anda delok sungai. Nembono wida dari pirang-pirang. Wakurun ini amsali duluil, segampangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus, kan mesum terus, terus jadi tentang pangeran terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok, kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering nopo. Tapi tidak subhanallah selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat, senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah, karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional, sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham, sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina nopo tusbihun sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semua itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Yes, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora ngakali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kon sing kawat. Anak itu lagi nopo. Ya kapan kawat malaikat takok kan gampang. Penghuni lama jadi takoi. Berkenaan dengan malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoi. Ini kawat iki takoi piye. Dari berbeda ditakoi malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo Rek. Malaikat teko jadi saya ada jawab. Enggak, ngaku kalau tak kau benar kalau ini. Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu.
itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo. Ngeri lah cara filsafat. Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan ini jelas kalau Jokowi, itu kan ngeri perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali coba mantan preman di tempat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batine suwe, rupa-rupane tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini bukan mantan preman lagi yang mana? Kalau sejarah tukarannya nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan batuan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat barang. Pada utas dan ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuat ini, Siti Jenar rumah kaum sudah wahda yang wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Siti Jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada Siti Jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada Siti Jenar, semua Allah. Ya Allah terus. Hari Sabtu yang di Allah dibaca. Ah, urusannya balik nih. Yo, Allah dipanggil. Allah terus. Akhirnya setelah ditutup, batu hukum kekakuan. Kenapa? Kawan, akhirnya hukum itu semua cerita. Hukum tentang orang. Nah, cara pulau itu betul setuju kalau kita kalau hukum dipanjang betul kira-kira itu betul dengan dikontrol. Jadi hukum saya kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakikat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Dulu yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Halas. Bahkan sekali bersatu ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyurah Husain Al-Halas Akrotan. Walaupun itu di zaman ini lah aku tuh biasa. Tentang Manakib termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari sinten Husain Ali. Di Indonesia terkenal di sinten. Itu memang ada ilmunya. Jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu toplok sendiri. Makanya sebagian riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kati Joko, hei Sunan Bonang, hei semua wali songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada kebiasaan tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis, karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu-tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu jalur Rumi istilahkan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Lah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Lah Quran dia redaksi yang nyangan innalillah wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal. Dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi benar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna
Ilahi mau lucunya loh. Mari ngomong, mari bunyi. Makanya di sini jadi tentang makna. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau dengar di Sunan Kudus ya. Ketika ditakoi Sunan Kudus, lah kan bening dia dulu. Masih di sini. Nyampe balik ning Allah. So kan aku mati balik ning Allah. Lah saiki juru balik. Lah saiki pangeran tak beda pangeran. Nah pangeran saiki laku wis ning Allah, terus ning Allah. Balik pangeran ngene iso. Saiki lah yo tetep ae kowe ning Allah. Menang deh, kalah. Ada yang Sunan Kalijaga rapati dok, macam kematan preman, tahu ni. Wow, lembir. Sunan Kalijaga sejarah yang jaga bekraman, umur dia coba 300 jadi jaga. Dia Kalijaga beliau kan mantan preman, ditobatkan Sunan Bonang, terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, terus mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan juga alim di Sunan Dinten itu sih. Oh, beliau latar belakangnya wong alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jalan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang malah alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sendiri tukaran istiqomah. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari roh terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita ini. Intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumput. Sawali sonoe raiso mecano misteri Siti. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare kok repot. Soale nang duwe kok Gunawan Gusti iso kula kata. Ini maksud sepurane jenengan kalah kata be iso kula. Saya sudah mutu. Dulu itu ada di dalam seperti wa umrina kisan kulaya min wa zambi itu dia pasti mali faham di taubatan wa furduruddin. Wah walhasil ini niku ngoten mawon. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi. Hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu di tangan seorang presiden atau pemerintah atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Hanbal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mihna. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib Zain bin Semit terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi yang ide penguasa sakit nopo diundang. Kemudian kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah. Kamu perlu dicatat, Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah, nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah, ini pentingnya peran seorang ulama Majelis Pulau dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Makmun kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles. Sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Khalifah Makmun diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam.
Mana sebagian ulama bukan senang Gus Dur presiden. Ini orang-orang gede. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, wis pinter di kekuasaan. Wong pinter wae ora jadi presiden. Mergo kuwatir yang butuhnya diundangkan. Badune diundang. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua-duaan dari kata apa? Kata apa? Jadi memang mungkin terwakil orang jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya, bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Itu coba sekarang, tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan, itu berarti semua. Islam punya korban Husain Al-Khalaf sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dianggap kriminal. Pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu, kata Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalaf. Begitu juga Mesir modern, Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub wong keramat, jadi dia ngalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman Sinten era Sinten kan baru ada era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten saya Sinten Kutub yang Arab di dalam Quran itu ya karena diundang Mesir beradaban saya Kutub dilakukan kaum muslim natural itu kalau apa-apa diundangkan itu ya seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan sebaiknya tamatut saja karena Islam tidak ada duit. Ya muka-muka orang itu kan diundangkan harus tamatut sesuai repot harus kiron lah sesuai malah nakalan benar tamatut nakalan malah sebenarnya malah apa? Kiron. Menurut saya orang haji terinbat. Lalu kiron itu tak kayak haji terinbat 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rasa-rasa ibadah aku. Ifrat kan repot, sama tuh di tengah repot, paling anti repot kenapa? Nah tapi misalnya kiron pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kiron di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu kan. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku mau rapati roh malah. Paham gitu, ini dulu ya. Bahaya kan. Tapi kayak Khalifah Mahmud dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dengan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau ada akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya. Di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail, tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran habis sujud ya, terus repot. Loh gitu, kalau orang masih kayak kita syariat, habis sujud itu aturannya. Umir Tuhan juga ala taati agumin. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ada kok tadi burim. Kenapa teori itu maknina? Ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau perlu sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput, ngoten beda apa? Kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di dokter ilmu Abu Nawas ini. Abu Nawas itu betul ahli pahala. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh podo.
Bumi apa bulat. Jadi kalau nak melakukan tanah Gunawan, suwe dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya ke titik itulah. Gunawan apa malah jamiyo. Suatu saat ketangganya sekali malu kembali kan melayu deh malu neta. Wah, aku nggak Gunawan dari itu, nggak Gunawan tolong ikut kejar melayu dulu. Aku Gunawan sudah bilang melayu kayak gua, neta, kamu malah kekobaran. Nanti juga kan kamu. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih maksiat itu rapi roh. Nah, anak pas ini lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kafir. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah. Nanti kalau sudah ada repot. Waktu serian tentang TV itu aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 cenderung. Kalau madhep kiblat kok kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue tak Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga keempat apa? Arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu. Repotnya subuh. Udah nuruti pemikiran menteri aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rugi. Menurut saya. Wa kalam baca al-mul haqqu min indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam baca al-mul masale teko ing Fir'aun wa qaumahu apa al-haqqu apa kebenaran ing indina sang sisi kita. Kalau mau padha ngucap sapa Fir'aun inna hadza satene iki la sihrun nek sikir mubin nikan jelas. Bayan tegese ingkang jelas zahir nikan jelas. Kala dewa sapa Musa Nabi Musa taquluna lil haqqi lamma ja'a. Ataku nana pengucap sira kabeh hakim maring barang hak lama jarum semacane teko apa hak ing sira kabeh. Innahu satemene hak lah sikron diktine sikir. Asik krun hada. Ana to sikir hada utawi iki. Kawa aflah ale teman-teman bejo sapa man wong atakan teko sapa man iki lan hak. Wa atolan dadi bakal dadi musnah apa sikrus sahara sikir tukang sikir. Wala yatikulan ora bejo sapa asake guna-guna tukang sikir. Wali tipam mau ini dalam panggungan dulu boleh ingkari orang-orang. Kalau kita na amma wajadna ahli abad. Kalau bermuta sober amma kau, kita na mau terkosi romusan kita. Kita na supaya nggak sironan kita. Litar dana supaya ngalang-alangi to nyegah siromusan kita. Amma yang perkara wajadna kang nebu isoko kita ahli ngatasi amma abad anak biro-biro bapak kita. Wata kunalan Allah itu laku maka kedua siro loro paling musa kalian berono po al-kibriya opo kerajaan air muntut tegesi kerajaan sil ardi dan bumi ardi misro tegesi bumi Mesir wa manak nulan orang-orang kita laku mawari siro loro itu dimukminin akan unsur mukmin kabeh musod diina tegesi wong sing bener kabeh wa qala lan utar sapa Fir'aun utuni bikuli sakirin ali wa qala Fir'aun utuni bikuli sakirin ali buktu nekani sira kabeh ningsun bikuli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti fa iken tegese kang ngerti ilmu sikir ing dalem sikir kala majaan mong semangsane teko sapa sahara kudu sikir kala mong ngucap lagu maring sahara sapa Musa Badama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa imma untuk jawa imma anakuna nuluti orang lain yang kono nibak sira atau aksi sira wae anakku nang jenengan sing mlakukan aksi dulu atau kita. Al kuno nibak sira kabeh marang perkara antum kang sira kabeh mulku bakal nibak kabeh. Kalau mal mongso semangkane nibak sapa wong aksi bala mikro tampare wong akeh wae isi ya gunan kontak kabeh wong akeh.
Kala mongko dawuh sapa Musa maji tumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh iklan iku sikron musik. Bagian makna nganti sikon. Mau te opo? Citum te teko sira kabeh iklan aktifku. Ana ta utawi sing mbok tekakno musik. Bagian makna ngoten. Badal pikir asin biar daden waktu kita ikbar. Fama mausulul muqtadar. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing ma. Saya pak guru ing pikir, saya aku dikse bakal gak sapa Allah ing pikir. Inna wa ta'ala wa la yuslihu ora bakal bagusi sapa wa amal sipin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa iku lan ngetokno sapa Allah, ai bitu wa biru tegese netepno lan ngetokno sapa Allah al-haq barang. Bi kalimat iklan pira-pira kalimat Allah ai di mawai tegese iklan pira-pira janjine Allah. Walau karya dan torat dan sapa al-muslimun pira-pira wong sing rusak. Ini kalau kita akan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tentang al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi bi. Wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa sebagai percontohan Tuhan, meskipun dia Nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Nopo? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Gitu. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung loh. Robbi ini anggur. Gitu. Ambil pengiran malah dia dolanan. Ya ini cara ben aku, walakin anggur ilal jabal. Qala lan taroni, kowe ora bakal iso aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wong mawon dijawab pangeran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin nggur hilang jabal. Saiki dites. Gunung artine kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa kok. Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung bisa. Setelah bisa Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Kok ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengeran itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malu tak ditoto, ujuk sok parah pengeran. Mengkulau ulama era sok parah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah atau asmanya? Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Yang ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus terima topik ini.
isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allah paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung buat tebak jadi orang filosof yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe repot. Menggolek pangeran negara bunderan. Ini bunderan alun-alun ini dari mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya perlu mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh, sejarah Tuhan. Mungkin dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dhewe iso nulis sejarah zaman yang jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemenang kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabit isma rabbika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu apa tabarokasmu rabbika karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran dia iso, kok boleh pengen. Rujukan itu toko. Jadi rujukan rosok. Nah, rosok-rosokan ini rabar Tuhan bersemayam di semua kalbu. Maksudnya dia ini rasa. Nah, orang ngoten niku orang pacarnya lebih seneng ya pacar itu bersemayam di kalbu. Kalau gue dibeli pangeran padha mek pacare ngono wae. Ngomongan ngono mbok rumono. Aku kok nganggur dong. Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Niku nate ngalami falam ma tajalla rabbuhu jabali ja'ala dakka wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang primotinten nanti. Weleng-weleng. Jadi al-usul ilah. Wah itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi kulahul asmaul husna. Sabbih isma rabbika. Bukan sabbih rabbaka loh ya. Napa sabbih isma. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu tapi tabarokasmu. Ya, itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa? Bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah. Allah itu siapa? Ya yang menulani langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini udah ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya pengiran sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing kala walladzi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengira sampai dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengiran ubi piye. Waktu itu jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahuan.
Saat ini udah zaman fitnah. Lah pun zaman fitnah ketika Nabi idza zuharatil fitan wal fidau falyuzhiril alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, wong alim kudu ngetok orang alim. Mana kalau sering ngaku ngalim, ini perintah Kanjeng Nabi. Nah, sampean ra oleh malah bodoh iki ngaku ngalim. Ora alim wong ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, fal yuzhiril alim ilma, wong alim kudu ngetokno ngalim. Nah ora fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim itu orang alim yang rumah. Kalau sering debat dengan desa wajib. Kalau sering ditakoi, menurut Pak Tuhan itu gimana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya. Saya manusia apa? Ya manusia. Nah iya manusia itu apa? Manusia. Nah nanti aja Tuhan ya Tuhan ya. Oh ya mau bulat itu ketemu bulat bodoh. Mungkin ini biasa bulat. Terus rasa wujud Tuhan di mana? Rasa wujud kamu di mana? Misalnya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada, tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak levelnya, gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai tak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit terus tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu ya di daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong ya pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Bisa dari apa aku bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso cara bikin rekam tikus dari apa. Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita. Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang menjauhi saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Disawur nang raine sing takok. Klinik. Lor. Yo lor pakai pasir tidak. Jadi menurut kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya dua sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek ketemu cangkem apa? Sebenarnya aku nama bener. Di tengah bumi, sampai 17 tahun. Tenang aja. Ya, gak percaya rupiah. Gak kuatin, mau dorang roy tak kok. Dalam mau dorang roy gak apa. Bareng-bareng kalau baca, raja itu bingung mikir tengah bumi ini. Bingung raja aku. Kok pena ada yang bingung menjawab aku. Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang filsafat, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Akhirnya kan kode bulet deh, pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting. Sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan bumi.
Sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujud wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awak. Paham ya faedah wa khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikasih Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khalq. Terus ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qara bi balika fa bikhilafi dzati. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya kita terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti milik ini ya ada kayak gitu lagi. Pokoknya ma qara bi balik fa bikhilafi dzati. Ini disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil hawadits. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kodene bayarna ning swarga yo ora pangeran. Tapi yo ora napa? Ngono ora terima kok bayangane dhewe. Jadi ora terbujune dene dunia paling elek dari bukan paling ayu. Piye karepe? Mula masalah warga ana kanca kula sing lucu-lucu. Jiran kok sebab nabi-nabi enggak. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, nek elek bae kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, engko ngrubahe kakek. Teori masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu rata-rata elek. Mbune swarga mergo angel. Ngrubahe ya napa? Delok wong soleh-soleh rata-rata ganteng. Mergo ben ngrubahe apa? Cangkemmu. Jadi pada kalau lu tinggal tekan deh kalau Gus, sebenarnya suaraku sering klasik, enak kumpul nabi-nabi sungkan. Suaraku dia kumpul ngopi terus rokok. Tak agak-agak kalau bener, suaraku bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nah suaraku gak apa-apa kumpul terus meriang kan. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran tinggal telur? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi apa? Syai'un, tetap maqatara bi balik fa bi khilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting kalau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa nawa. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan mufsidin. Wa yuqiqul aquna sapa Allah yusitu wa yudiru sapa Allah hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat Allah aisma wa ihi. Kan biro janji Allah walau karya senajan ora seneng sapa muslimuna biro kan diudah wong sing akeh